Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
dan mari kita berjabat tangan berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik, banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti, hanya ada di Radio Nongkrong Bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam. Ya, selamat malam para pendengar Nongkrong Bareng. Ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat Radio Nongkrong Bareng ya. Seperti biasa malam minggu malming ya ditemani Kak Novi dan Kak Sam. Dan malam ini kita ada tamu ya, tamunya Kak Tania. Ya, selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Selamat malam pendengar Radio Nongkrong Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya. Salam long distance relationship kita. Malam minggu ini sudah hari ke-15 bulan Juni tahun 2024. Pertemuan yang ditunggu-tunggu, ada Christian Action, ada Bu Tania Sim, yang jauh di mata namun dekat di hati, selalu dalam lindungan Tuhan ya. Selamat malam Bu Tania Sim. Selamat malam Pak Novi, selamat malam Pak Sam, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Lama kita nggak mendengar suara Ibu Tania ya, Kak Sam ya. Iya. Ada beberapa bulan karena kita padat dengan tamu-tamu yang punya masalah, kemudian ada juga yang sharing-sharing cerita tentang prestasi dan lain sebagainya, Bu Tania. Tapi senang ya kita malam ini bisa jumpa lagi. Sebelum kita banyak berbincang sedikit dari Indonesia, bahwa long weekend di Indonesia. Ya, jadi enak bener. Oh, itu dia. Dari kemarin udah nggak jelas. Ya, artinya sudah ada yang entah kemana keluar kota, ya jarak dekat lah. Kalau di Jakarta paling ke Bandung, ke Bogor. Tapi ada juga yang terbang ke Jogja. Mulai dari kapan Kak Novi? Sebenarnya Senin dan Selasa, Kasem. Nih, ini uniknya di Indonesia nih. Senin dan Selasa Idul Adha, ya, hari raya kurban. Jadi puncak ibadah haji bagi kaum muslim itu, mereka di tanah sana itu, di tanah suci sana sudah jadi haji sah. Artinya ya Senin dan Selasa nanti. Persoalannya kan kejepit, ini hari-hari Sabtu, besok Minggu. Nah, Jumat itu banyak yang sudah mulai kendor gitu pekerjaannya, terutama yang swasta ya. Berangkatlah mereka tuh menikmati long weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. Aktifnya baru sekitar hari Rabu lah. Rabu tanggal 19. 19, betul Kak Sam. Iya kan? Nah, kalau perayaan Idul Adha itu identik dengan hari raya kurban, di mana sapi, kambing ya itu dibagi-bagikan kepada kaum yang pantas mendapatkannya, kaum fakir, miskin, atau seperti itu, kaum du'afah istilahnya. Mereka mendapatkan bagian daging yang diberikan oleh yang mampu, lebih mampu. Kalau memang dia mampu, ukurannya beli kambing yang sekitar harga 30 juta lah ya sekarang, antara 8, tergantung gedenya kambing ya. Kalau kambing segede kuda kan mahal Kasem. Ya. Takut saya ketemu kambing segede kuda. Tapi itu bisa patungan Kasem. Oh, patungan. Iya, kalau misalnya kan kita nggak mampu ya untuk atas nama orang tua atau atas nama anak, keluarga lah, bertiga misal, istri, suami istri dan anak, itu hanya punya uang 1 juta, bisa dia join gitu kan.
patungan dengan lu kakinya tetangga. ya dah katanya. Jadi dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan makan daging ya, setahun sekali lah mereka itu yang seperti itu. Kalau sapi itu sampai yang beli musim bisa mahal ya, bisa pasti mahal itu di atas 80 juta, 100 juta ya kan. Kalau menteri-menteri itu nanti puncaknya biasanya di kaum muslim itu merayakannya pemotongannya di masjid. Kalau di Jakarta itu di Istiqlal ya, presiden pasti biasa di sana menyumbang sapi yang benar tuh Kasim, limusin katanya. Itu 1 ton itu. 1 ton itu bisa. Jadi setiap orang mendapat. Nah, kalau 1 orang mendapatkan 1 kilo aja, berarti kan 1.000 orang ya. Iya. Ya kan. Nah, itu baru dari sapi, belum kambing-kambingnya tuh, gitu. Nah, jadi malam ini saya udah mulai mencari resep yang kira-kira cocok untuk masak daging sapi. Apa ini yang saya lagi saling ngulik-ngulik kira-kira. Sebenarnya begini, saya tidak berhak untuk mendapatkan, ya. Tapi biasanya tuh sisa-sisa dari teman-teman ada tuh. Karena kita bakar sate. Pinggirannya. Sampingannya. Nah, kalau kambing yang paling dicari kan, kalau biji kan cuma 2. Biji itu kan udah milik yang motong. Kita nggak bakal dapet itu. Iya. Susah. Kenapa ya? Mata. Ya, karena mungkin ada banyak vitamin gitu. Ya kan di sate gurih itu. Iya. Jadi ini sebenarnya kegiatan puncak dari yang namanya Lebaran itu sekarang ya kalau di Arab. Bukannya Idul Fitri. Idul Fitri itu Indonesia, sama kalau Imlek di Hong Kong, karena kan banyak perantau mereka. Nah, pada waktu Imlek mereka pulang kampung. Itu yang di Indonesia tradisinya. Tapi kalau Lebaran sebenarnya adalah puncak haji. Itu adalah Idul Adha sekarang nih, hari raya kurban. Kurban itu kan pada zaman Nabi Ibrahim, itu kalau kita lari ke religi, mungkin Pak Ustadz yang lebih tahu, atau Bu Pastor Janet ya, bagaimana si anak itu diperintahkan oleh Tuhan untuk dikorbankan. Ternyata Nabi Ibrahim dengan tidak keberatan akan menyembelih sang anak, siapa Ishak apa siapa gitu. Saya disclaimer, saya nggak banyak tahu lah wawasan tentang itu, tapi konsepnya seperti itu. Jadi menyembelih si anak itu, ketika ingin disembelih diganti dengan kambing, gitu. Simbol-simbol keagamaan itu sangat kental ya, baik di agama apapun, dalam hal ini ya Kristen dan Islam. Nah itu di Indonesia ini tusuk sate orang udah ngumpulin nih, bawang, cabai, kecap. Mantap. Iya, mantap. Ya, itu sedikit informasi ya Bu Tani Yasin tentang apa yang suasana, supaya kita bisa sepaham dalam arti suasana hujan-hujan terus kayaknya di Hong Kong ya, kasarnya. Di Indonesia juga begitu. Hari ini aja hujan sampai seharian. Anyway, kita tamu kita Bu Tani ya. Tadi sebelum kita streaming, ada beberapa poin ya, pendengar radio nongkrong bareng. Bu Tani Yasin ini kan dari Christian Center, di mana selalu berurusan dengan kepentingan Anda yang bermasalah dalam hal ini, tentang masalah yang saya tawarkan, money laundry ya, dan kasus penipuan dari PMI yang dikirim dari Jakarta, dari Indonesia ke sana, atau tentang kasus lainnya. Mungkin sebagai
pengantar. Saya waktu untuk Bu Tani ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Aduh, mau ngomong gimana ya? Sebenarnya kalau Hong Kong sekarang paling heboh, Pasan juga tahu lah, di surat kabarnya juga banyak ini ya. Tentang kasus money laundering karena ini sebenarnya kasusnya dari, kalau kami, kantor kami sih sebenarnya kita udah menangani kasus ini sejak tahun lalu ya, dan juga sudah banyak juga yang udah masuk penjara ya. Cuma karena mungkin ini efeknya karena berkelanjutan terus, dan karena penipuan ini korbannya baru bermunculan setelah beberapa lama ya, maka itu menjadi bahan jadi kayaknya gede gitu kan. Sebenarnya kasus ini udah sejak tahun lalu udah ada. Dan mereka juga merubah-rubah cara prakteknya ya. Jadi sebenarnya kita balik lagi, ini ada hukum Hong Kong tentang money laundering ya, yang dimana ini adalah hukumannya berat. Kalau masuk penjara itu, kalau seandainya cuma, kan ada beberapa nih yang terjadi. Jadi contohnya, jadi ada yang cuma memberikan kartu ATM-nya untuk dijual dipakai oleh orang lain. Ada yang ikut dalam menarik uangnya, itulah, dan memindahkan. Jadi ada beberapa sebenarnya. Ya, dan hukumannya juga berbeda ya, antara orang yang memang cuma membiarkan orang lain atau nama mereka dipakai oleh orang lain, dengan hukuman orang yang ikut dalam misalnya menarik uang itu dari bank. Jadi hukumannya berbeda. Tapi yang masanya, tapi ya tetap penjara. Jadi sebenarnya kalau yang dulu waktu masih COVID kita tangani, itu adalah mereka disuruh untuk buka rekening bank, lalu ATM-nya dikasihkan kepada kita bilang sekumpulan orang-orang yang memang melakukan tindakan itu, dan teman-teman itu yang kemudian dikasihlah sedikit uang untuk membiarkan ATM-nya dipakai oleh orang tersebut. Ya. Tapi ada juga kasus di mana teman kita yang orang Indonesia itu ketika dia telepon sama kita bahwa temannya memakai kartu ATM-nya, dan kita jelaskan, bah itu bahaya loh kalau seandainya bisa dipakai nanti untuk money laundering gitu kan. Tapi mbaknya nggak percaya, teman saya baik kok mbak, nggak apa-apa gitu. Ya, jadi memang agak susah walaupun kita udah jelaskan kepada teman-teman tentang bahayanya gitu loh. Jadi ini ada yang pertama adalah ATM ya, atau rekening yang dijual, lalu kemudian mereka mendapatkan uangnya lah untuk membiarkan ATM-nya dipakai. Yang kedua, yang sekarang kasus yang kami tangani ada lagi yang dimana kan sekarang bisa buka rekening bank online. Betul. Itu nggak pakai fisik kartu ya? Enggak. Dan ya itu yang bahayanya. Jadi ada kasus di mana mereka kan memakai sesama pekerja migran juga Pak untuk mempromosikan. Jadi akhirnya teman-teman itu kemudian dibilang, kamu kena ada bisa buka rekening, kamu akan dikasih uang. Jadi orang-orang tersebut kemudian ditemuin ya, perkumpulan orang yang memakai apakah mereka mau bilang sindikat atau orang yang kita nggak tahu ngomongnya gimana ya, apa yang harus kita sebut tentang mereka. Jadi kemudian mereka cuma tinggal diambil foto, KTP-nya diambil,
Ya, tanpa mereka ketahui, itu kemudian data mereka itu dibuka di rekening bank dan dari kasus yang kita tangani ya. Jadi ada satu Hang Seng, China, Chile, itu dibukakan sampai 5-6 bank. Tapi kayaknya di Hang Seng HSBC atau Bank of China itu agak susah deh. Sekarang kan nggak bisa online Pak, jadi cerita nggak, nah, kita nggak ngerti yang pasti orang ini kemudian sekarang mempunyai ternyata data dia itu udah dipakai untuk aktivitas di banyak bank tersebut gitu loh. Ini yang pertama. Karena kan sebenarnya kan kalau zaman dulu tahun lalu itu mereka tuh menjual kartu ATM-nya itu kan dengan harga berbeda-beda Pak. Jadi kalau Hang Seng Bank itu yang paling murah itu Bank of China itu cuma dinilai dengan 500 atau 1000. Kalau Hong Kong Hang Seng Bank lebih mahal dikit. Kalau Hong Kong Shanghai Bank lebih mahal lagi gitu. Tapi kemudian setelah agak beberapa lama karena kan mungkin karena kan kita juga ada sosialisasi ya kepada teman-teman tentang money isu ini. Dan saya sangat senang ketika saya melihat waktu saya juga kadang-kadang saya mengikuti ya di Facebook ya teman-teman curhatan BNI. Ya, saya suka mengikuti karena saya pengen tahu apa yang terjadi dengan teman-teman di lapangan sebenarnya. Jadi ada teman-teman yang juga sudah mulai alert, wah bahaya nih, jangan ini kan gitu. Jadi udah ada mulai ngerti. Nah, dan kemudian ternyata kami ketahui mereka mulai menargetkan teman-teman yang baru datang. Yang baru ke Hong Kong, yang masih belum ngerti. Dikasih duit lagi. Ya, kadang-kadang kan gimana ya? Mungkin ini ya nggak ngerti tentang bahayanya, resikonya ya. Mindsetnya teman-teman kan mungkin nggak sampai begitu gitu loh. Ya, dikasih duit mau lah mereka. Saya kasih duit dong Mbak. Iya, karena mereka tuh mungkin kurang paham bahwa ini akan berisiko gede. Jadi, sekarang banyak kan kasusnya. Cuma sayangnya yang kita sangat kasihankan itu sebenarnya ini kan risikonya besar ya. Dan semoga aja teman-teman dengan banyaknya di media sekarang, pemerintah Hong Kong, polisi juga udah mulai sangat gencar. Moga-moga saja ya hal ini tidak lagi banyak memakan korban gitu loh. Iya. Kita fokus pada 14 orang yang PMI itu Bu Tania yang lalu, yang baru-baru ini. Ya gimana? Oh ya, artinya mereka itu disuruh Bapak mau menyerut enggak loh, yang mereka tangkap itu siapa Pak? Ya lewat rekening elektronik ya. Kita kan nggak ngerti. Sekarang mereka statusnya apa? Ada kan yang langsung ditangkap didatangin di rumah majikan. Ada yang begitu. Artinya ada yang kerja. Ya banyak yang langsung ditangkap di rumah majikan dan mereka baru sadar. Oh kenapa begitu kan? Maka itu sebenarnya sangat penting lah buat teman-teman itu ngerti. Jangan mudah terlalu percaya sama orang. Tapi emang susah ya, juga ya kadang-kadang ya teman-teman kesatu edukasinya kurang pandai. Betul. Ya, kedua dikasih duit misalnya 3.000. Enggak Pak, gini Pak, enggak. Dikasih berapa duit katanya? Gini, dikasihnya seperti yang tadi saya bilang, biasanya tuh mereka tuh beragam. Ada yang kalau tergantung dari kartu ATM-nya dinilai dengan harga berbeda. Cuma sekarang gini, kan Bapak tadi bilang ya karena edukasinya ini. Dari apa yang dikatakan hakim ketika mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada teman-teman untuk korban ini, maka itu saya nggak terlalu setuju kalau seandainya kalau dibilang karena edukasinya kurang. Benar kata hakim. Jadi ini sebenarnya nggak tahu, kamu nggak bisa mengatakan kamu nggak ngerti.
Kamu nggak bisa mengatakan kamu nggak tahu. Kenapa? Harusnya kan kamu punya common sense bahwa hal ini untuk apa sih orang pakai ini, ambil ininya kamu kan? Ini kan berarti kan ada sesuatu yang nggak benar. Iya. Dikirain kartu inilah ya, kartu judi. Ya, maka itu kenapa dianggap bahwa harusnya itu secara umum awam itu orang sudah harus tahu bahwa ini ada yang nggak benar. Kenapa dia mau meminta buku rekening saya? Jadi ini bukan dengan tidak berkaitan dengan pendidikan gitu loh. Ya, yang kita khawatirkan mindsetnya rezeki anak soleha. Oh, oke. Iya, paham. Ya, takutnya kan sih di situ. Maka itu sebenarnya gimana ya? Tidak memandang tingkat pendidikan, tapi adalah lebih kepada misalnya kalau orang Hong Kong bilang nggak ada makan siang yang gratis di dunia ini, gitu loh. Iya. Harusnya seperti itu. Ibu Tania, sebelum lanjut saya coba baca dari Mbak Ari Art. Ya, selamat malam semuanya. Ada yang katanya Anis Yu sang pengembara hati. Joplo wele sentral hadir, terima kasih. Atan. Mbak Ari Art. Oh, Atan. Sang pengembara hati ya, Kasan ya. Iya, pengembara hati itu. Atan. Apa kabar Indramayu? Ari Art mengatakan ya Kasan ya, Bu Tania. Selain akun bank, akun wallet TNG, OP, WeChat, Tap and Go, Octopus. Biasanya mereka yang sudah terjerat judi slot, judi joker online. Apa hubungannya nih Bu? Jadi sebenarnya memang ada juga sih katanya yang pakai WeChat Pay juga, yang dihargai dengan harga berapa juga. Pada prinsipnya gini aja. Tadi katanya mungkin saya ngomong sebentar. Itu WeChat sama Alipay itu nggak bisa banyak itu akun mereka. Ya Pak, dia nggak benar. Dia kalau gini ya, dari kasus yang kami tangani sekarang Pak, dia transaksinya juga nggak banyak-banyak Pak. Tapi kalau misalnya dia punya 100 orang, satu orang 2.000, 3.000 berapa Pak? Betul, iya, 200.000. 1.000 orang 2 juta ya. Itu loh Pak. Ya, kalau saya melihat kasus seperti ini ya, harapan saya cuma satu. Karena kan sekarang pemerintah Hong Kong karena saya melihat polisinya juga udah mulai aktif dan mereka kan juga mulai nanya-nanya kita juga gimana cara ini ada nggak kasus seperti ini. Kalau seandainya memang mereka kemudian beranggapan bahwa pekerja migran ini adalah korban, ya semoga saja loh hukumannya tidak akan berat. Itu saja. Kalau dianggap sebagai korban ya Bu ya. Maksudnya dalam artian ya, karena udah terlalu banyak kan gitu. Ya, harapannya di situ. Kalau enggak ya akan, kalau kena hukuman penuh seperti sesuai hukum, berat juga loh Pak. Iya, sangat money laundry sangat. Ibu tadi mengatakan pekerja migran Indonesia apa di Christian Center ada juga pekerja selain PNI maksud saya, Bu Tania, yang mengalami hal ini. Ada suku dari negara Filipina banyak. Ya, yang kemarin kita punya kasus yang tahun lalu 4 masuk penjara itu semua Filipina. Lalu yang ada satu orang Indonesia itu juga ada satu juga orang Indonesia. Yang Filipina ini pekerja juga ya Bu ya, pekerja juga. Waduh. Ya pendengar, jadi harus berhati-hati. Kita akan fokus pada 2 pembicaraan malam ini Bu. Yang pertama adalah refresh sedikit kejadian apa yang dialami oleh PNI kita dan pekerja migran dari negara lain tentang money laundry, dan yang kedua fokusnya adalah pada pekerja migran yang dikerjakan di beberapa rumah gitu loh. Bagaimana Bu? Oke, kalau ya nanti kita boleh Pak. Sebenarnya saya sih berpikir memang
yang ngerinya kan adalah yang teman-teman yang tentang money laundering ini. Yang ngerinya itu kalau teman-teman yang sudah mulai udah maksud gini, udah menjadi korban tapi kasus mereka masih belum ditangkap karena belum ada laporan atau apa gitu. Oh iya, betul. Tapi jadi buronan Bu ya? Enggak sih, mereka juga nggak ngerti. Jadi mereka nggak ngerti kalau seandainya ada hal itu gitu loh. Jadi mereka barunya ketika polisi datang. Dia nggak ngeh dia salah ya? Dia bukan masalah salah nggak salahnya. Dia nggak ngeh kalau ada hal seperti itu juga gitu loh. Iya, saya paham. Ya pendengar, jadi hati-hati nih. Mungkin Anda sudah pernah beberapa bulan lalu ya menyerahkan rekening dan lain sebagainya, tapi nggak ngeh bahwa ini pernah terjadi. Begitu Bu Tania, betul apa? Iya. Jadi mereka tuh nggak sadar kalau seandainya ada masalah nih yang moga-moga aja. Iya. Mbak Ariart bilang kalau sudah kena hutang poin, mau nggak mau jual akun bank _wallet. Oke, sekarang maka itu saya bilang teman-teman itu sangat hebat, mereka ngerti. Yang sebenarnya mereka tuh lebih ngerti dibanding kita. Kalau kayak kita kan kita cuma lurus aja. Kalau kita kan kita tahu ketika masalah muncul, gitu loh. Betul. Saya teman-teman itu lebih ngerti gitu. Ada baiknya mungkin kalau antara ARI dan komunitas ini saling memberikan informasi selain melalui podcast kita ini dan kehadiran Bu Tania yang sebulan sekali ya menyinggung masalah ini. Jadi artinya sosialisasi informasi jangan berhenti ya Bu Tania ya, untuk mencegah kedalaman persoalan sampai sulit lagi untuk diperbaiki gitu ya. Ujungnya ini benang kusut dari mana gitu, sementara Anda sudah terlibat jauh. Iya, soalnya kan kasihan ya, kadang-kadang teman-teman tuh nggak sadar kan, dikasih 500 tapi masih penjara juga 8 bulan kan, teman-teman bener nggak? Iya. Ya itulah makanya ya, betul. Kan nggak worth it bener gitu loh. Ya, Bu Tania bilang sebenarnya teman-teman ini sudah mengerti dibanding kita yang lurus-lurus aja. Kita ini juga kayak Kasem, saya dan mungkin termasuk Bu Tania kaget juga masalah ini setelah terangkat. Jadi habis ditabuk baru nangkis kita, Bu, istilahnya. Jadi sebenarnya pencegahan itu ada di teman-teman ya Bu ya, Tania ya, kurang lebih ya. Kalau ingin harusnya memang dari teman-teman sendiri, bahwa maka itu selalu kita bilang itu kan common sense ya, misalnya dokumen sendiri, data pribadi sendiri harus disimpan sendiri, itu kan udah sangat gitu loh. Ya moga-moga aja betul. Ya moga-moga saja lah. Harusnya sih teman-teman sekarang udah mulai banyak yang sadar, karena kan ini menjadi isu besar toh di Hong Kong, udah ada di TV, di koran. Ya. Oke. Tapi kalau memang misalnya ada teman-teman yang masih belum ada yang merasa nggak apa-apa sih, ya kita juga nggak bisa nggak mau gimana lagi, benar nggak? Iya, tapi Christian Center sendiri pernah ada didatangi anak-anak atau apa yang curhat atau bagaimana sebenarnya bentuknya Bu Tania dalam hal ini? Biasanya kalau mereka udah datang itu udah ketangkap. Iya, udah ditabok. Ya udah ditangkap, diperiksa polisi. Biasanya udah gitu. Ingin pendampingan ya? Iya. Biasanya udah terlanjur. Kalau enggak ada masalah, teman-teman juga nggak berpikir ada sesuatu yang penting atau itu bermasalah. Itu susahnya. Ya Mbak Jumani Ani, sehat selalu Kasem, Katania, terima kasih ya Jumani Ani,
lagi nonton, bagus ya. Bermalam minggu kita sambil menambah wawasan. Besok hari Minggu hati-hati bergaul kalau memang sebenarnya kata Kak Sen, sebenarnya kata Kak Sen tadi, ya kayak teman-teman yang tahu kayak Ari semua, yang harusnya mulai di-sharing di luar gitu loh, supaya hati-hati buat teman-teman yang lain, jangan gitu. Harusnya karena segala sesuatu yang berhubungan dengan uang kan sensitif ya, dengan data itu kan sensitif gitu loh. Nah ini dicatat ya, tentang uang dan data. Selalu kita mengulas masalah data, baik dengan KJRI, waktu itu dengan kepolisian, Ibu Damayanti. Bu Damayanti semoga Yulia Damayanti semoga selalu sehat dalam bekerja dan tengah menikmati istirahat mungkin di jam 10:16 saat ini. Kalau nggak ada tambahan Bu mengenai money laundry, mungkin kita lompat ke pembicaraan yang agak ringan mungkin. Ini dalam nih kalau mengenai penipuan ya. Atau yang bekerja di beberapa tempat itu, Kasen, seperti sebelumnya. Masih banyak ya katanya ya sekarang. Tambah banyak Pak. Tambah banyak. Kenapa bisa Bu? Salahnya di mana ya? Ya majikannya yang mau hemat loh. Iya enggak, maksudnya majikan kan melanggar tapi kan kenapa mereka mau melanggar gitu istilahnya ya enggak? Itu boleh nggak saya tahu itu daerahnya kebanyakan kasus yang masuk ke Christian Action itu daerahnya daerah mana ya? Jordan berbeda-beda Pak. Iya. Ada yang di Hong Kong side, ada yang juga di New Territories. Masalahnya gini Pak, misalnya majikannya tinggalnya di Kim Satu ini, tapi dia punya rumah di Yunlong. Lalu nanti misalnya dia rumahnya di sini, rumah anaknya di situ. Jadi ya berubah-ubah. Ada yang sampai kasihan loh. Ada yang sampai 3 rumah loh Pak. 3 rumah. Jadi paginya di rumah. Jadi tapi yang mereka tuh nggak merasa bersalah Pak. Maka itu saya selalu yang membuat saya agak merasa frustasi itu gini. Bapak tanya kan, Pak Sen tanya saya. Kenapa? Salahnya di mana? Salahnya karena teman-teman itu nggak berani melapor. Tapi apakah teman-teman apakah karena itu mereka PMI disalahkan? Ya nggak juga, karena mereka juga mempunyai masalah. Kalau melapor masih potongan agen, lalu bagaimana? Diputus kontrak lalu bagaimana? Dilema ya. Dilema karena mereka masih harus bayar potongan. Lalu mereka nggak bisa nunggu visa di Hong Kong. Itu masalahnya di situ. Jadi di satu sisi kita mau memberitahu teman-teman itu salah, ayo itu jangan berhenti aja di segala macam. Ya. Lalu masih ada potongan saya gimana? Lalu saya sendiri masih belum dapat uang. Itu. Jadi agak susah Pak, kecuali maka itu sebenarnya ini harus sebenarnya ya kalau kita benar-benar mau melihat itu juga menjadi menjadi sesuatu yang dari zaman dulu kita sudah teriak-teriak tapi nggak pernah didengarkan. Paten teman-teman itu kan ada perjanjian penempatan kan dengan PT kan? Iya. Tapi seberapa banyak teman-teman yang punya fotokopi perjanjian penempatan? Seberapa banyak teman-teman yang ngerti tentang apa yang tertulis di perjanjian penempatan? Sebenarnya sangat disayangkan. Kalau teman-teman ngerti saja, itu sudah akan bisa sangat membantu. Iya, dibikin supaya nggak ngerti, gimana? Betul, bahasanya memang sangat-sangat rancu. Sebenarnya kan di perjanjian penempatan kan di situ ada dibilang, ya. Kalau seandainya kontrak ini putus karena kesalahan pengguna, bahasanya lucu Kak Okanovi. Iya. Jadi pihak pertama
bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Oh, oke. Kalau saya ingat sih, itu titik. Oh, ya. Oke. Berat ya. Itu kalau saya ingat ya, saya kakek nggak hafal, tapi bahasa seperti itu. Maka itu sebenarnya kalau ada teman yang berani, padahal kan kita udah bilang kita udah sering bilang sama teman-teman, nggak balik lagi. Maka itu karena tidak ada melapor, ya majikan juga merasa nggak apa-apa dong, kan? Kami lagi menangani kasus dia dipekerjakan di rumah majikan, tapi juga di salon kecantikan majikan. Oke. Tapi Bapak tahu nggak apa yang terjadi? Dia akhirnya kan kita inilah ya, kita bilang kan kita sebenarnya kan ngerti juga lah permasalahan mereka di mana, kesulitan mereka di mana. Tapi kalau misalnya ketangkap, yang rugi juga kamu, kan? Karena kalau kelamaan ketangkap kan juga berarti bisa dianggap sukarela. Kedua, ya, kalau seandainya nanti terjadi kecelakaan di tempat yang bukan dikontrak, ini kan juga masalah. Lalu kemudian, kalau seandainya ini diteruskan, sebenarnya kan ini udah eksploitasi, diteruskan, kan teman kita yang rugi, karena harus capek lah segala macam. Jadi, tapi para majikan ini untuk kasus ini ya, ketika kita nuntut, yang terjadi adalah majikannya malah tuntut balik teman kita. Dia mengatakan karena mereka tidak tahu kalau teman kita tuh punya bukti. Lalu karena dia juga nggak sama Pak. Lalu jadi kita ya lanjutin aja ke pengadilan, kita tulisin aja. Kita sih. Maksudnya kita nggak mau peduli ya, karena menurut kita, dan untungnya teman kita ini juga mau bekerja sama gitu loh, karena ada kalanya suatu kasus itu tidak bisa ditindaklanjutkan lagi karena teman kita yang menyerah dan kita nggak bisa memaksakan. Ada satu yang dikerjakan 3 rumah, jadi pagi kerja di rumah majikan yang tanda tangan kontrak. Iya. Lalu siangnya dari pagi sampai jam 11 itu ke rumah nenek sampai malam. Lalu hari besoknya giliran ke rumah saudaranya yang lain. Ya begini terus. Gitu loh. Dan ketika kita melapor, ya, ketika kita melapor, majikannya itu juga nggak mau damai, bahkan menuntut balik. Mereka lalu kita lanjut karena ada kalanya mereka tuh berpikir bahwa teman-teman tidak berani membuka kepada pengadilan kalau dia dipekerjakan 3 rumah, karena mereka juga ngerti teman-teman juga menghadapi risiko gitu loh. Maka itu kenapa kita selalu bilang kalau seandainya pelanggaran itu disuruh kerjaan di rumah di rumah yang lain, itu jangan udah 2 tahun baru melapor gitu loh. Jadi kalau misalnya dalam waktu yang cepat nih, sebulanan udah melapor ya, itu akan bisa menguatkan kasus dia bahwa kan dia juga baru ya, dia maka dia tahu dia nggak mau gitu loh. Cuma mau yang yakinkan teman-teman juga kadang-kadang susah. Saya masih banyak ini sekarang 3 yang masih di rumah majikan, tapi mereka kita udah jelaskan segala macam, ya nggak mau tinggal ambil tindakan apapun juga. Kalau kami nggak mungkin ke rumah dia ngambil dia keluar. Kalau nanti misalnya nanti kemudian misalnya menunggu proses lah berbulan-bulan lalu mereka nggak punya penghasilan, nanti gimana? Kan kita nggak bisa bertanggung jawab untuk itu. Maka itu masalahnya di situ serba susah karena tidak ada yang berani melapor. Tapi mereka nggak berani melapor juga bukan karena kemauan mereka juga, tapi karena mereka juga mikir toh pepotongan, lalu nggak bisa ganti majikan, nggak bisa bekerja lagi di Hong Kong. Itu si malakama, ringkalan setan. Kalau ringkalan setan nih kalau kita menjadi ilmu ekonomi, bukan agak repot lagi Pak. Jadi ada satu kasus yang kemarin udah pulang, dia itu dipekerjakan, jadi waktu interview itu jaga anak 1, tapi ternyata sampai di sini jaga anak 2, kan? Lalu majikannya juga emosian.
majikannya juga emosian. Akhirnya dia keluar, gitu loh. Jadi ketika keluar dari pekerjaannya, dan tapi kan masih potongan. Gimana? Maka itu kita menyarankan, maka itu kalian harus melapor. Kalau kita ada lapor ke labor, lalu kita juga lapor kepada konsulat kan, untuk membuktikan ya bahwa memang terjadi pelanggaran. Karena nanti kan konsulat yang berhubungan nanti dengan agen dan PT-nya kan. Jadi kalau seandainya kita bisa membuktikan bahwa memang bukan mengada-ngada dan buktinya ada dan sudah dibuat laporan, ya nanti kalau pulang ke Indonesia, ya hubungin aja PT, gitu loh, ambil kembali dokumen, dan kalau mereka memaksa untuk meminta supaya dibayar kembali sisa potongan, ya tunjukkanlah perjanjian penempatan bahwa kontrak putus bukan karena kesalahan pekerja, gitu loh. Ada satu agen ya, ada satu agensi di Hong Kong yang saya merasa bagus sekali karena mereka melakukan ini Pak Sam. Jadi dia mengharuskan majikan menulis surat pernyataan bahwa pekerja akan dipekerjakan sesuai kontrak, dan kalau seandainya kontrak putus itu karena kesalahan dari pihak majikan, maka pihak majikan dan agen itu pihak majikan dan pihak pekerja dan agen tidak bertanggung jawab, itu loh, bahwa jadi tidak bisa dituntut, Pak. Oke. Ya, gimana? Gimana bisa Pak? dituntut majikan? Bagaimana Bu? Bukan pekerja dan agen. Maksudnya gini loh, sorry. Ya, minum dulu nggak apa-apa, Bu Tani. Jadi agen mengharuskan majikan menandatangani surat yang mengatakan bahwa kalau seandainya kontrak itu putus oleh pekerja memutuskan kontrak dikarenakan kesalahan dari pihak majikan, maka anak ini dan agen tidak bisa dituntut. Nggak bisa dituntut oleh siapa? Oleh majikan. Oh. Kan kadang-kadang majikan kan udah salah pun tidak mau salah toh. Mana mau majikan begitu? Mau Pak. Mau. Saya pikir itu bagus. Karena itu merupakan, jadi itu melindungi agensi sendiri dan melindungi pekerja, gitu loh. Baru-baru jadi ini dan majikan juga akan berpikir ulang kan, saya udah tanda tangan surat ini. Jadi dia pasti juga akan khawatir dong, karena kalau udah tanda tangan surat ini udah ada black and white-nya kan. Iya, kuat. Maka itu masalahnya, karena tidak ada yang mau lapor. Kadang-kadang teman-teman itu kan juga gimana ya, kita nggak bisa, tapi kalau kami juga nggak bisa nyalakan mereka 100% ya Pak, karena kalau seandainya orang itu udah terikat dengan potongan, lalu juga ada yang harus dibiayain gitu loh. Tapi karena kalau nggak ada yang benar-benar melakukan penuntutan, pelaporan, ya kan begini terus loh. Iya. Ibu Tania, sebelum lanjut saya ada mau baca komen di Facebook ini tentang yang tadi nih, kayaknya tentang laundry nih, Jumani Ani ya. Sebenarnya kepada Kasem nih, Kasem, saya kalau ketemu anak baru selalu kasih tahu jangan pernah mengenal bank _ jadi saksi buat teman-teman atau saudara atau siapapun untuk saksi bank, dan cukup gaji kita setiap bulan. Kalau saya nggak pernah menipu, bohong nih orang, tapi malah saya yang ditipu travel haji di Hong Kong tahun 2023. Iya Pak, itu 6 tahun loh di penjara di Arab ya. Kalau ketahuan visa masuk Arab kemudian naik haji. Pak Novi, kalau yang ini teman-teman kita yang di sini yang udah membayar 80.000 untuk ikut naik haji, ternyata travel agennya itu tidak mempunyai jatah untuk menaikkan haji orang dan tidak jadi kasihan teman-teman itu. 80.000 loh, katanya ada sekitar 100-an orang loh. Waduh 800.000. Waduh. Itu crazy rich itu.
Tapi sering loh ini kejadian seperti ini, saya heran berulang lagi. Gampang sekali kalau dengan atas nama agama. Iya. Saya tidak mendiskreditkan ya, saya sendiri Muslim, tapi janganlah kita terlalu mudah ya untuk jalan ke surga tuh harus begini, harus begitu. Terus mudah percaya ya, menyangkut uang seperti Bu Tania mengatakan, hati-hati uang dan data. Ini gampang sekali Kasan, benar-benar. Ya, tadi di Hong Kong aja itu crazy rich langsung terkaya. Itu penipuan bertahun-tahun berulang-ulang dari 80.000 dari tahun 2016. Jadi modusnya dia akan naik haji, ya kan, travelnya. Tapi stempelnya, copnya itu cuma masuk ke Jeddah doang, nggak boleh ke haji. Itu ditangkap loh, didenda didenda hampir 800 juta rupiah atau penjara 6 tahun di Arab. Banyak korbannya. Iya. Oke, itu sedikit. Jumaniani, terima kasih komennya ya, pencerahan untuk kita dan pendengar yang lain. Zoplo mengatakan selamat malam Kak Tania. Terkait kontrak kerja yang stay out itu gimana Kak? Ya, mungkin nanti dijawab satu persatu. Ya, ngantri dulu nih kita malam mingguan. Monggo, silakan Bu Tania mungkin melanjutkan tadi mengenai yang bekerja di beberapa tempat, kemudian perjanjian majikan agensi dan sang pekerja sendiri, ya sampai di mana tadi itu? Bahwa majikan tidak akan menuntut dan lain sebagainya. Kalau itu sih saya cuma tahunya dari salah satu agen, karena waktu itu gini ya, kalau saya sendiri, saya pribadi, kita tuh berteman dengan segala pihak ya. Maksud saya ada agensi yang nggak benar, tapi ada agensi yang bagus juga kan. Jadi ada teman yang baik, ada teman juga yang nggak baik. Ya, cuma kalau kita tuh sering sharing informasi juga. Kadang-kadang saya dengan agensi, misalnya saya mendengar suatu ada peraturan baru atau apa ya, atau gimana ya, saya akan coba juga tanya dengan employment agency gitu. Karena sistemnya kita kan prinsipnya adalah kita kan memberikan pelayanan. Jadi kan kita juga harus up to date. Ya, harus maka itu kita tuh sering juga komunikasi dengan pihak-pihak yang lain gitu. Maka itu kenapa saya bisa tahu kalau agensi ini ternyata melakukan praktek ini, dan saya bilang ini bagus gitu loh. Ini soalnya praktek yang bagus gitu. Jadi kalau misalnya bisa diterapkan juga semua employment agency, ya ini kan udah langkah awal nih, bahwa majikan udah ditingkati, dan ini adalah juga bagus untuk agensi melindungi diri agensi sendiri, dan juga secara tidak langsung melindungi teman kan gitu loh. Sebenarnya sejak kapan ini Bu Tania? Saya tahunya tuh gara-gara bulan lalu saya bicara sama beliau gitu kan. Cuma mungkin masing-masing agensi kan beda-beda ya praktek. Kalau cuma dia kan ya banyak mungkin dia karena ada pengalaman kali, jadi akhirnya dia manusia kan belajar dari pengalaman ya Pak. Iya. Saya baru ini kan. Iya. Which is, yang gimana aku appreciate, aku bilang bagus Pak. Jadi walaupun ya akan melindungi agen juga, tapi maksud saya berharap dengan tanda tangan dokumen itu agen udah majikan udah ngerti. Walaupun banyak juga majikan yang bandel gitu loh. Banyak majikan yang begitu juga Pak, seperti kalau mencoba-coba lah. Maka itu saya sangat menyayangkan, dan saya selalu menyarankan dan memberitahu teman-teman setidaknya ngertilah tentang kontraknya sendiri. Kalau enggak, cuma kan banyak tuh teman-teman yang hal-hal yang simpel aja juga nggak ngerti gitu loh. Jadi gimana dia bisa, kita nggak mau mengajarkan kalian melawan, tapi setidaknya mengerti haknya diri sendiri, ya bisa membela haknya kita sendiri gitu loh. Betul Tania. Karena pengalaman apa yang terjadi gitu begini kan Novi. Ada misalnya nih majikannya bilang, oh dia anaknya telepon nih PMI,
majikan saya nggak mau bayar saya ini. Nah, setelah kita tahu pokok permasalahannya itu hadiah kan. Jadi tapi majikannya mau bodohin dia lah. Jadi akhirnya kita bilang enggak. Lalu kita bantu buat dia perhitungan. Lalu kita kirimkan lewat WhatsApp kepada dia. Kita kirimkan buku employment ordinance-nya kepada dia dalam bahasa Indonesia supaya dia baca juga. Lalu kepada lalu kepada majikan pakai bahasa Cina supaya majikannya juga tahu gitu loh. Jadi setelah majikannya baca juga kan, majikannya kemudian akhirnya ya bayar gitu loh. Oke. Lampiran yang sama dalam bahasa Cina. Iya, kan ada employment ordinance. Bahasa Arab dia nggak ngerti ya, Bu ya? Iya. Nggak ada. Nanti kalau di Arab Saudi itu bisa Pak. Iya. Oke. Oh, ya ini persoalan peduli pada diri sendiri. Ya, common sense tadi, saya tanda kutip. Pendengar ini tidak terbiasa untuk literasi itu baca tulis ya. Entah backgroundnya, kita tidak menjudge atau menghakimi seseorang itu karena beragam betul ya. Ada yang pernah sekolah sampai SD tamat, mungkin SMP melanjutkan dan SMA bahkan university, atau hanya ini. Tapi kebiasaan untuk membaca sebuah peraturan ini adalah langkah awal untuk penyelamatan diri dalam bentuk apapun ke depan, dan terutama untuk yang ingin maju gitu, untuk develop ya. Kalau hal-hal kecil ini Anda kurang peduli seperti apa yang dikatakan oleh Bu Tania itu, ini merugikan diri sendiri. Ya. Saya ada yang menarik dari Ari Art nih. Artinya ada komen kok rame amat nih malam minggu ya. Oke. Bagi mereka yang jadi korban agent atau majikan bukan karena tidak berani melapor, tetapi mereka tuh nggak tahu ke siapa melapornya. Karena selama ini volunteernya hanya di pusat kota, Bu. Jarang yang masuk sampai ke pelosok. Jadi kurang penyuluhan. Tambahan lagi dari Ari, terlebih lagi bagi yang masih potongan seperti yang Ibu Tania sampaikan tadi. Jadi selain belum ada keberanian, kurang adanya penyuluhan. Oke. Ya, ada respon, Bu. Sebenarnya gini, kami mengerti tentang hal itu. Maka dari itu kalau saya Pak, sebenarnya kan saya setiap bulan saya pasti ke lapangan. Saya sengaja pergi yang sampai yang ke pelosok-pelosok Pak. Kita sekali turun, ya. Jadi kita bawa buku employment ordinance, ya kita bawa karena kita takut teman-teman itu dikasih buku aja nggak suka, kan nggak menarik. Kita bahkan tambahkan juga dengan souvenir supaya teman-teman mau ambil gitu ya. Kita tuh kemana-mana Pak. Kita ke Yunnan, ke Taipo, ke Fanling. Ya, kita di segala tempat kita udah pergi. Tapi reaksi di lapangan, Pak, yang terjadi adalah ketika kita bagikan, itu teman-teman tuh gak banyak yang mau. Iya, saya udah kebayang. Iya, Kasem. Enggak, ya. Mereka lain, iya, susah sekali gitu loh. Teman-teman itu untuk diberitahu ini Mbak, buku tentang employment ordinance tolong dibaca. Kita cuma ngomong seperti itu. Jadi kayak kita tuh harus maksa mereka terima juga gitu. Tapi katanya nggak bisa disalahkan ya, nggak bisa disalahkan karena anak-anak yang sekarang mereka pada males membaca kan, Ovi. Perhatikan benar nggak sih? Ya anak-anak sekarang maunya ya nonton TikTok. Iya, disuruh baca gitu, Mbak baca ya kontraknya, mana mau baca kontrak, ngapain? Udahlah, tahu. Iya, giliran ada masalah, baru ini mewek. Iya, kebakaran jenggot dia mewek. Iya, nangis Bombay. Memang begitu. Reaksinya ya Pak, ketika saya ke lapangan, kami ke lapangan membagikan buku atau informasi, reaksinya kita kasihkan ke orang Indonesia sama orang Filipina itu beda jauh. Beda jauh ya. Kalau kita kasih orang Filipina, dia langsung apa ini, langsung dia buka, langsung dia juga langsung mau juga mau komunikasi sama kita, langsung bertanya. Kalau kita sama orang Indonesia kita dianggap transparan Pak. Nggak ada ya.
Dia nggak mau lihat kita, Pak. Kita dianggap transparan, dia nggak mau lihat kita. Itu loh, Pak. Iya, ini mungkin berkaitan atau tidak berkaitan dengan tidak majunya bangsa ini, ya. Belum rata lah. Ada yang maju, ada yang enggak ya di sebagian orang. Karena itu poin-poin yang barusan itu, Bu. Cuman satu itu, nggak mau baca. Ya pendengar. Saya kadang-kadang bingung anak-anak muda nggak mau baca. Yang tua juga kadang-kadang sama aja. Enggak, yang tua masih mending kalau yang tua pada mau baca. Angkatan kita ya, angkatan. Karena kita terbiasa, Kasem. Kalau dulu kita nggak baca, kita disuruh mau di pojok kelas, suruh berdiri. Ya. Jadi dibantai kita dibesarkan oleh sebuah reward dan punishment yang relevan ya, yang nyambung gitu dengan kesalahan yang gunanya untuk kita. Ya, ini keluar sedikit pendengar radio nongkrong bareng. Artinya begini yang kita maksud di sini di jam 10:41. Saat ini pendengar radio nongkrong bareng ini rame ini di komen kita macam-macam ya. Oke, terima kasih yang sudah ngasih komen. Artinya begini, bahwa yang mungkin generasi di 90 kesini itu sudah terbiasa dengan handphone, postingan Facebook dan lain sebagainya. Oke lah, itu nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak ada berkaitan secara langsung sejauh Anda memperhatikan bahwa yang dibagikan oleh orang-orang yang kompeten seperti dari Christian Center dan lain sebagainya, Butania itu visible gitu loh, artinya terlihat dan pentingnya. Jadi kalau ada keluhan dari Ari nggak masuk ke penyuluhan itu ke pelosok, sebenarnya persepsi yang boleh dibilang sedikit Ari keluar ya, karena Butania sudah berjuang untuk itu. Mungkin Ari bisa membantu untuk yang di pelosok ya, kurang lebih itu Butania. Yang Ati Pradika, selamat malam. Argi, selamat malam. Aduh, nih Jumani Ani nyambung terus. Nanti ya Mbak Jumani Ani, karena tadi baliknya ke duit lagi. Saya Ekanovi, mungkin mau jawab dulu yang tentang stay out itu sebelum kita lupa. Ya, jadi sebenarnya setelah tahun 2004 pemerintah Hong Kong itu tidak lagi memperbolehkan pekerja migran tinggal di luar dari alamat kontrak kerja. Sebelumnya memang ada, ya Pak Sam ya. Tapi setelah 2004 itu kan nggak boleh lagi gitu. Jadi untuk yang 2004, kalau misalnya jam sampai sekarang masih kerja, ya berarti dia masih boleh dengan izin yang sama. Tapi untuk yang baru-baru ya tidak. Kecuali misalnya dia bisa memberi majikan, dan majikan memang bisa memperoleh izin dari imigrasi Hong Kong. Jadi kontrak kerja sudah sangat jelas mengatakan pekerja harus bekerja dan tinggal di dalam rumah majikan. Oke. Itu. Iya. Jadi bekerja. Kemungkinan yang stay out itu ya saya pikir yang sudah 2004 ya, 20 tahun ya. Kurang lebih. Kalau 20 tahun dia dulu 40 tahun ya mungkin juga udah nggak lagi di Hong Kong. Jangan salah Bu. Dia ke Hong Kong umur 19, 20 tahun baru 40 sekarang. Ada komentar dari Jumani Ani. Iya benar Kasem katanya, kalau ada masalah baru kita mencari ke labor. Itulah kebodohan dari kita orang Indonesia. Iya, bisa jadi ya, tapi nggak semua mungkin Mbak Jumani. Ada yang agak-agak kurang pintar ya, kalau kita bilang bodoh juga. Sebenarnya aku gini ya Kak Novi, setelah saya berhubungan banyak dengan teman-teman tuh gak bodoh. Enggak, betul, nggak mau aja ya. Cuma banyak, memang seperti saya bilang, banyak permasalahan. Kadang-kadang tuh banyak hal-hal yang membuat segala sesuatu itu bisa terjadi gitu loh. Saya tambahkan lagi ya satu kan Novi ya. Tentang perbedaan ini, Labor Department kan membuka jalur untuk pekerja migran majikan untuk membuat laporan, kan?
Jadi pas ada salah satu staf di sana ngomong sama saya, mereka itu banyak sekali menerima keluhan, komplain dari majikan ya tentang pekerjaannya gini. Orang Filipina yang melaporkan keadaan mereka. Tapi kalau untuk orang Indonesia sangatlah sedikit. Iya. Pasrah. Kalau kita dibuatkan laporan tentang kepasrahan diri, Bu. Iya. Makanya dia bilang sama saya, khawatirnya nanti pemerintah Hong Kong menganggap baik-baik aja. Tidak ada masalah, baik-baik saja. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Iya, tolong di-share ya pendengar Radio Nongkrong Bareng. Ini bermanfaat kita. Teman kita bukannya bodoh ya, saya rasa. Tapi mereka enggak. Mi, Kanovi, teman-teman kita bukannya bodoh, tapi masa bodoh. Bukan. Masa bodoh. Iya. Itu lebih parah daripada kebodohan, Kasem. Kalau kebodohan naif ya, polos gitu, dia nggak tahu, kita kasih tahu dia tahu, kemudian dia melaksanakan. Ketika dia tahu terus dia nggak melaksanakan, ini sampai akhirnya dibuatkan sebuah butannya membuka jalur untuk membuat laporan. Itu nggak ada kita yang melapor. Iya. Itu. Seperti nggak saya ada bilang, masalah soal. Seperti saya bilang kan, Novi, ya nggak. To know but not to do is not to know. To know but not to do is not to know. Saya udah tahu kita tapi tidak dikerjakan. Melakukan itu sama aja bilang. Iya. Sama juga enggak. Iya. Iya kan. Seperti saya misalnya besok mau kurban daging ya. Saya tahu bahwa ada daging, tapi saya belum tahu mau diapain tuh daging. Saya cari resep. Ya, ada bikin semur, ada bikin direndam pakai kecap sama bawang putih, ada yang pakai daun pepaya supaya itu daging empuk. Artinya kita cari jalan ya untuk membuat daging itu empuk gitu ya. Nah, ini sedikit keluar karena kita besok makan daging di Indonesia. Iya. Entah kambing, saya kambing mungkin urusannya nyeruduk kemana-mana nanti. Jadi saya hindari makan kambing. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, monggo yang masih mau mau share ke kita. Oke, jadi yang pertama tadi sudah clear ya, Mbak Soplo Wele-Wele dari 2004 berarti sudah cukup lama stay out. Mbak Suwarning Tias, selamat malam. Iya Bu Tania capek juga ya Bu, urusan sosialisasi penyuluhan. Kita sebenarnya nggak masalah Pak, karena kita tahu bahwa teman-teman yang di luar itu maka itu kenapa kita nggak pernah pergi yang di pusat kota, karena kita tuh ngerti tapi yang jauh-jauh ini yang nggak ada gitu kan. Maka itu kita sengaja pergi yang ke tempat-tempat seperti itu gitu loh. Cuma masalahnya ya ketika kita memberikan itu, saya ada ini ceritanya begini. Saya kadang-kadang tidak ngerti ya. Saya juga kadang-kadang tidak bisa menyalahkan teman-teman. Kalau misalnya kan kadang-kadang teman-teman itu liburan kan banyak orang yang nawarin jualan kepada mereka atau apa kan. Jadi saya tuh kadang berpikir gini, ya mungkin mereka pikir saya jualan, apalagi muka Cina, gitu kan. Jadi saya waktu pertama ketemu mereka itu saya ngomongnya gini, maaf Mbak, saya nggak jualan. Ya, saya ngomongin dulu gitu ya, saya nggak menyalahkan ya, karena saya maklum mereka udah terlalu sering didatangin mungkin orang nawarin apa itu, jadi mereka udah anti. Seperti saya bilang lagi, ini muka Cinanya lagi kan, akan termasuk ya. Jadi ya interesting sekali lah, maksud saya menghadapi teman-teman. Tapi ada juga yang kemudian setelah tahu kita karena kita juga memaksakan, Mbak ini bukunya Mbak gini. Jadi setelah kita paksakan, dia tahu kan, kita nggak sembarangan ya. Jadi akhirnya mau juga berkomunikasi sama kita gitu loh. Iya. Oke, selamat malam Mbak Suar. Iya, terus lanjut. Suwarning Tias, muslimah nongkrong bareng Kasem siap. muslimah Iya Mae, ini susah dicari nih. Apa kabar nih? Tumben nih malam minggu nih
di tanggal 15 Juni ya ada Bu Tania Sim di sini yang katanya mukanya muka Cina. Sebenarnya dia di negara Cina juga kan, di Hong Kong. Di Hong Kong kan banyak juga Bu yang muka Cina ya. Saya waktu ke sana banyak banget itu orang muka kayak orang muka Cina. Iya. Makanya katanya kalau nawarin sesuatu jangan kepada orang yang sedang dagang. Disangkai inspektor. Iya sih, kita mana berani juga Pak, kan kita juga kena tangkap Pak kalau kita beli sama mereka. Barang-barang digiringnya Bu ya. Enggak, mereka padahal cuek. itu, Pak, Mereka ya. cuek karena disangkain Mbak Tania itu atau katanya itu sebagai inspektor. Wawan, iya, Wawan juga. Enggak. Kadang-kadang kita juga bawa teman-teman shelter kok. Oh, memang teman-teman nggak mau gitu loh. Kalau kita ke lapangan kan lihat tuh orang jualan tuh. Kadang-kadang tuh pengen juga makanannya dia, tapi kan dia nanti dikirain officer kan. Officer. Tapi kita juga nggak berani lah Pak. Kan kita juga kena nanti. Iya kan betul. Juga kena nanti. Makanan nggak seberapa, resikonya berat ya Bu ya. Ya betul. Baik Bu Tania, mungkin di penghujung ya masih ada 7-8 menit. Ini malam mingguan kita ya, besok teman-teman libur, apa yang mau disampaikan pada saat liburan. Kalau dari kita mungkin ya silakan bicarakan ke teman berbagai masalah yang nggak banyak ya, tentang money laundry dan tentang bekerja di 2-3 rumah, bahkan di salon tadi Bu Tania. Silakan Bu Tania. Enggak, sebelum itu makanya saya mau nanya ya, itu perbedaan teman-teman kita sama orang-orang anak-anak Filipin ya, apakah waktu ditawarkan ke orang-orang anak-anak Filipin itu mereka itu tanggapannya bagaimana? Jadi istilahnya lebih positif atau bagaimana? Lebih dengan senang hati gitu membuka? Iya Pak, langsung dibuka bukunya. Langsung dibuka. Perbedaannya terlihat. Tapi saya perhatikan Kak Novi ya, anak-anak kita tuh lebih entrepreneur. Jadi pada dagang semua di pinggir jalan. Kayak orang Filipin jarang loh dagang. Ya karena tahu hukum Kasen. Jadi begini ya, sebenarnya kursus entrepreneur nggak perlu. Ya. Kita bicara Maka dari itu Pak, saya bilang pekerja Indonesia itu memang wanita-wanita hebat semua. Benar loh mereka Pak, terus terang harus diakui ya. Cuma ya kan perhitungan untung ruginya aja yang mereka harus mikirin. Orang Filipina kan juga mungkin memikirkan untung ruginya ya. Kalau ketangkap gimana gitu kan? Ya mungkin karena itu kali ya, lebih beredukasi knowledge of understandingnya tuh lebih tinggi ya. Dan kita itu kan ada satu apa sih, bukan quote ya tadi, kita bukan nanti bagaimana, tapi gimana nanti. Tuh orang kita gimana nanti ya. Beda. Nanti bagaimana kan itu orang Filipina, dia berpikir kalau saya berbuat A ada resiko B ya kan, dan ini akan ruwet, menyusahkan diri sendiri, keluarga dan lain sebagainya. Kalau kita nanti gimana lah urusannya, yang penting sekarang kita bakar daging aja dulu, kalau soal kolesterol darah tinggi ntar belakangan. Tapi yang saya perhatikan di grup Filipin kalau ngumpul kan Novi, itu mereka senang berjudi. Jadi main kartu. Itu kan ada ditangkap tuh Pak kan? Hah? Saya lihat di TV hari apa itu? Itu kan ketangkap juga. Ditangkap juga. Iya. Nggak boleh, meskipun nggak ada uang gitu juga ditangkap ya? Nggak boleh Kak Sen. Kita mana tahu ada duit, nggak ada duit. Mana ada main kartu. Iya. Main kartu kan main aja, hobi. Masa nggak boleh main kartu? Jarang Kak Sen.
Ya, jarang. Kecuali nggak kita taruh uang kan, Novi, ya $20 gitu. Mereka itu, ya, saya itu kan besar di Las Vegas, ya. Saya itu nggak pakai duit, Kasem. Kita pakai jepitan rambut. Tadi dihitung tuh yang warna hijau harganya $10, yang merah goban lah, gocap, ya, atau 20. Iya kan, lo dapat berapa? Kan mereka nggak setolol itu memamerkan uang secara jadi Bu Tania macam-macam ya, jadi menghadapi ya persoalan ini. Apa yang menarik lagi Bu di penghujung kita nih sebelum berpisah, Bu, silakan. Saya sih sebenarnya lebih ya kita masih tetap melakukan hal yang sama, karena saya melihat teman-teman itu kan keluar dan masuk, jadi ada yang udah tahu lalu kemudian udah pensiun, datang yang baru lagi yang tidak terlalu ngerti. Jadi maka itu sebenarnya hal pekerjaan seperti ini masih tetap harus dilakukan selama masih ada PMI. Tapi kita juga agak senang karena banyak juga PMI yang sudah mulai aktif juga kan, yang membuat sosialisasi buat teman-teman ya. Cuma kita berharap akan lebih banyak lagi lah yang mau aktif, jangan gimana nanti gitu loh. Karena ya soalnya agak gimana ya, susah seperti kami ya, ketika kami mengadakan misalnya suatu seminar ya, itu susah sekali untuk mengambil orang-orang baru, padahal kita maunya itu biar lebih banyak yang lebih nggak ngerti ya. Tapi saya paham. Saya paham. Dan itu yang kita lagi berpikir, gimana caranya membuat supaya teman-teman itu semua mau merasa bahwa ini ada hubungannya nih dengan saya nih, gitu loh. Saya paham, ya, ini agak-agak repot memang. Ya, menarik. Ini anggaplah sebuah tantangan ya, Bu Tania, yang membuat kita awet muda dan semangat terus dalam bekerja. Betul. Ke depannya, ya, dan selalu sehat Bu Tania Sim. Terima kasih banyak, waktunya 1,5 jam padat bergizi, bobotnya luar biasa dalam pembicaraan kita, bermanfaat nih, insya Allah ya, untuk teman-teman yang besok libur. Mbak Suwarning Tias, Mbak Suci Rohmini, apa kabar? Selamat malam Mbak Suci Rohmini. Tai Chi, guru Tai Chi, guru berenang. Ya. Ini yang kemarin saya waktu lihat dia perform di konsulat, bagus itu. Iya. Iya, betul. Dia kayak gini itu kayak gini-gini kan boleh juga tuh. Soalnya banyak teman-teman yang sakit kan, jadi sangat bagus tuh diajarin olahraga. Kan nggak usah keluar. Ya gitu loh. Mbak Suci ini kan S1 dari Tarbiyah. Dia ini sebenarnya sarjana guru, Bu. Orang sarjana yang bidang pendidikan, ya. Jadi komunitas-komunitas seperti ini harusnya kelihatannya komunitas yang bagus ya, mereka terus ya Bu ya. Seperti Bu Tania mengatakan, ada datang dan pergi. Bu Tania, terima kasih banyak nih sudah mendampingi kita. Ya. Selamat beristirahat. Terima kasih Kak Tania. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Malam. Bye. Ya. Teman-teman semua jangan lupa di-share ya ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa tahu ya apa yang dikatakan oleh Kak Tania, ya, Kak Novi, dan saya juga. Ya. Kita ini tua-tua keladi. Makin tua makin jadi, Kak. Ya. Maksudnya jadi makan daging besok lah. Jadi makan daging besok. Iya. Terima kasih pendengar Radio Nongkrong Bareng yang sudah mengetik, memberikan waktu. Kita kan dibayar oleh waktu, Kasem. Ya. Itu jauh lebih penting daripada dibayar oleh uang. Karena waktu terbatas, uang tidak terbatas. Ya kan? Waktu itu kalau udah besok selesai, tapi uang masih bisa dicari. Orang bijak mengatakan, jangan biarkan perilaku orang lain merusak ketenangan batin diri.
pepes ikan sambal terasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye. Ya, arigato teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Facebooknya bersama YouTube-nya juga ya. Saya memutarkan lagu Raja seperti biasa untuk teman-teman semua ya, sambil bergoyang, tapi mode malam, jangan terlalu bergoyang ya, nanti nggak bisa tidur. Oke, sampai di sini saja. Selamat malam, selamat istirahat, dan jangan lupa besok bawa payung karena akan hujan ya. Bye. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekadar bersama. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki, bukan sekadar bersama. Tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Jujurlah padaku bila kau tak lagi suka, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku selamanya. Sudah berulang kali aku percaya
namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da, da-da-dam, da-da-da. Bila kau malam gelap, aku bintangmu, ku terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu, kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Na 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 na. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Da-da-da, 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 da-da-da.